Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 637. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan jejaknya masih tetap ada. Dan jejak ingatan ini ditangkap oleh Kinmo sepenuhnya. Kincen, apa yang terjadi padanya? Lao Yuan dan yang lainnya nampak sangat cemas. Kinmo menutup matanya dan mengingat dengan hati-hati. Kemudian dia berkata, "Saya melihat banyak sejarah benua Tianwu dalam Sungai Taun. Dan kemudian kami diserang oleh sepasang pupil mata hitam. Kemudian sesosok guntur muncul dan menyelamatkan kami. Sosok guntur dengan mata biru itu sepertinya dia adalah orang kuat di surga yang telah menekan Lord of the Abyss di Laut Guntur. Kami tidak punya pilihan selain terbang ke surga," kata Kinmo. Kincen diserang dan naik ke surga. Kucing hitam besar itu memandang dengan sungguh-sungguh. Siapa yang dapat mengambil tindakan dalam Sungai Taun dan membuka jalan ke surga? Apakah itu keberadaan di atas Holy Master? Kucing hitam besar, apa yang kamu tahu? Semua orang menoleh. Dalam Sungai Taun bahkan Holy Master tidak dapat dengan mudah bergerak. Tetapi Kinmo mengatakan bahwa lawan tidak hanya bertarung, tetapi juga membuka jalan ke alam surga. Orang yang bisa melakukan ini pastinya adalah seorang master yang melebihi Holy Master. Semua orang terkejut dari sudut pandang mereka. Guru suci atau Holy Master ini sudah menjadi pusat kekuatan yang paling menakutkan di surga. Dan tidak terduga bahwa akan ada yang lebih kuat di atas guru suci. Kinmo, rasakan sejenak apakah masih ada hubungan antara kamu dan tubuh utama, kata kucing hitam besar itu dengan sungguh-sungguh. Kinmo melihatnya dengan hati-hati. Dan setelah beberapa saat dia mengangguk lalu berkata, "Ya, saya masih dapat melihat bahwa tubuh saya masih ada. Tetapi hubungannya sangat lemah. Selain merasa pihak lain masih hidup, tidak ada informasi lokasi," kata Kinmo wajahnya jelek. Itu benar, hanya ketika Anda pergi ke surga Anda akan dapat melihat posisi dari tubuh utama. Kalau tidak, bahkan jika Anda pergi ke benua manapun, Anda tidak akan dapat merasakan posisi dari tubuh utama, dan Anda hanya akan merasakannya samar-samar, kata kucing hitam besar itu. Ini kucing hitam besar, lalu apa yang harus kita lakukan? Semua orang terkejut dan keempat Kincen langsung naik ke surga. Bagaimana dengan mereka? Hahaha, jangan khawatir, itu hanya surga. Karena Kincen telah pergi, maka kita akan langsung pergi ke kedalaman Laut Dewa Darah untuk melewati celah antar alam, lalu masuk ke surga dengan melewati celah itu, kata kucing hitam besar. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah ide yang bagus. Lalu, tunggu apa lagi? Ayo pergi sekarang, kata Mo Yuanbei. Dia buru-buru berkata. Tetapi suaranya belum jatuh, tiba-tiba pita cahaya yang mengerikan menyapu dari hulu Sungai Taun dan tiba-tiba memasuki sumber langit dan bumi. Boom! Sumber langit yang bumi yang telah dipulihkan tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Tiba-tiba aura yang luas naik. Sumber langit dan bumi tiba-tiba terlepas dari Sungai Taun. Tiba-tiba kabur dari Sungai Taun dan muncul di tanah terlarang. Sinar cahaya tak berujung mekar setelah asal-usul langit dan bumi memisahkan diri dari Sungai Taun. Tiba-tiba itu menghilang ke dalam kampan. Dan Sungai Taun yang melintasi medan perang kuno sepertinya terguncang saat ini, bergemuruh. Dan Sungai Taun naik dalam kekosongan dan pada akhirnya menghilang sepenuhnya. Tahun-tahun berlalu, apakah kamu merasakannya? Kata kucing hitam besar itu seraya mengangkat kepalanya. Mo Yuanbei dan yang lainnya hanya merasa bahwa kekuatan asli dalam tubuh mereka bersorak. Seolah-olah kehidupan baru diantar masuk. Asal-usul benua Tianwu telah dipulihkan. Dan semua orang di benua ini dapat melangkah ke alam suci lagi. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Semua orang memandang Kinmo dan kucing hitam besar itu. Jangan khawatir, karena Kincen sudah pergi ke surga. Kita tidak perlu khawatir lagi. 3 tahun kemudian, kekuatan surga akan datang.
jika kalian ingin menyelamatkan daratan. Kalian tidak dapat melakukannya sendiri. Kalian harus mengandalkan semua orang yang ada di benua Tianwu. Pertama-tama kita harus menetap di benua Tianwu. Dan setelah meluruskan benua Tianwu, kita akan pergi ke surga. Scene berpindah pada saat ini setelah Qin Chen dan Yu Qiansu memasuki celah. Mereka langsung diserang oleh turbulensi spasial yang mengerikan. Turbulensi ini sangat mengerikan dan langsung membombardir keempat Qin Chen. Saat ini Qin Chen ingin memasukkan Yu Qiansu dan yang lainnya ke dalam cakram Gyo Qiankun, tetapi tidak bisa memasukkannya. Karena dalam turbulensi spasial ini, harta spasial apapun tidak dapat didesak. Saat ini rentetan serangan mengerikan terus berdatangan. Qin Chen kemudian memeluk Yu Qiansu, Jiryu, dan Chen Sisi, lalu menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir serangan ini dengan panik. Seketika seluruh tubuh Qin Chen terguncang dan darah keluar dari sudut mulutnya. Bahkan dengan kekuatan tubuh Qin Chen, dia terus menderita. Jika Yu Qiansu dan yang lainnya mendapatkan serangan ini, mereka pasti akan terluka sangat parah. Shao Chen, jangan menyakiti dirimu hanya karena kami. Yu Qiansu, Jiryu, dan Chen Sisi berteriak, tidak ingin melihat Qin Chen terluka untuk menyelamatkan mereka. Jangan bicara. Qin Chen menggertakkan giginya, guncangan terus-menerus menyerang tubuhnya, menyebabkan tubuh Qin Chen pecah, dan asalnya dihancurkan oleh kehancuran. Untungnya Qin Chen kuat dan memiliki tubuh spasial. Juga kekuatan fisiknya sebanding dengan Master Suci Duniawi. Jika tidak, bahkan jika Ling Luling dan yang lainnya datang, mereka akan langsung tercabik-cabik tanpa tulang tersisa. Qin Chen tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dalam kegelapan, dia sepertinya telah melewati penghalang ruang yang aneh. Tiba-tiba kehidupan tampak tersublimasi, dan kekuatan besar mengalir ke tubuh keempat Qin Chen. Seketika masa hidup asli 3000 tahun tiba-tiba disublimasikan menjadi 100.000 tahun. Ini adalah peningkatan esensi kehidupan. Apakah ini aturan hidup di dunia celestial? Qin Chen terkejut. Dia bisa merasakan bahwa hukum ruang dan waktu di sekitarnya telah berubah menjadi berbeda. Ini terlalu tak tertahankan. Perubahan aliran waktu yang begitu cepat akan membuat tubuh mereka tak tertahankan. Lagi pula mereka tidak naik secara normal, tetapi secara paksa memasuki surga. Saat ini titik cahaya tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Titik cahaya itu semakin terang dan terang, seolah-olah mengandung kemungkinan yang tak terbatas. Apakah itu surga? Qin Chen mengangkat kepalanya dan pada saat ini fluktuasi spasial yang menakutkan melanda tubuh Qin Chen. Tulang-tulang di tubuh Qin Chen seperti akan hancur. Qiansui, Jiryu, Chen Sisi, Qin Chen meraung. Shao Chen. Ketiga Yu Qiansu juga berteriak dengan ngeri. Mereka berempat dipisahkan. Qin Chen dengan panik ingin menangkap mereka bertiga, tetapi tidak bisa, dan tiba-tiba cuing, Qin Chen langsung jatuh di alam yang berbeda, dan dia langsung jatuh dengan keras ke tanah. Hantaman keras ke tanah itu membuat Qin Chen seketika pingsan. Saya tidak tahu berapa lama Qin Chen pingsan, sebelum pada akhirnya dia terbangun dari pingsannya. Segera dia membuka matanya. Dia melihat pegunungan yang sangat besar. Pegunungan ini sangat luas dengan pohon-pohon besar menembus langit. Kenapa aku di sini? Qin Chen hanya merasa bahwa dia mengalami sakit kepala yang parah dan tidak dapat mengingat alasannya. Sepertinya telah memasuki Sungai Tahun. Dan kemudian sepertinya aku menghadapi beberapa serangan dan terpaksa masuk ke surga. Apa yang aku temui? Mengapa aku tidak dapat mengingatnya? Di mana Yu Qiansu, Jiryu, dan Chen Sisi? Kata Qin Chen. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah, tetapi menemukan bahwa tidak ada orang di sekitarnya. Di atas kepalanya, matahari keemasan muncul. Matahari yang terik ini lebih besar dari matahari yang berada di benua Tianwu. Qiansui dan yang lainnya terpisah dariku saat mereka hendak mencapai surga. Mereka pasti mendarat di dekat sini juga. Tentu saja mereka mungkin tidak akan terlalu jauh, kata Qin Chen. Dia merasa cemas. Tetapi Qin Chen juga tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa saat ini. Hal yang paling mendesak adalah mencari tahu situasi di sini terlebih dahulu. Qin Chen segera menembus kekuatan jiwanya, dan kekuatan jiwanya menembus ke alam surga ini. Dan melihat ke kejauhan, di sekeliling Qin Chen tandus tanpa makhluk apapun.
apakah aku jatuh ke hutan belantara? Kata Qin-chen. Kemudian dia menarik kekuatan jiwanya. Qin-chen menemukan bahwa seluruh tubuhnya patah tulang. Tubuhnya rusak parah dan meridiannya nampak patah. Namun langit dan bumi di sini sangat energik dan berlimpah. Qin-chen bernapas sedikit dan dia merasakan aura langit dan bumi yang sebenarnya di udara itu bergulir masuk. Aura ini terlalu kaya, lebih dari 10 kali lebih kuat dari benua Tianwu. Qin-chen merasa seolah-olah seluruh dunia ini penuh dengan energi suci. Bahkan rumput di depan Qin-chen ternyata adalah ramuan obat tingkat 9. Selain itu ramuan ini sangat kuat, bahkan jika ahli bela diri di benua Tianwu datang, mereka mungkin tidak dapat memotongnya. Ini hanyalah rumput, sangat mengerikan. Ini karena kekosongan di surga dipenuhi dengan energi suci surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Rumput ini menyerap energi suci langit dan bumi siang dan malam, yang secara alami mengandung energi suci yang sangat mengerikan. Selain itu, Qin-chen dengan hati-hati merasakan ruang di sekitarnya, dan Qin-chen menyadari bahwa ruang di sini begitu kokoh. Bahkan penguasa di ranah alam suci mungkin tidak akan bisa merobek ruang. Saya berhasil naik ke surga. Saya tidak percaya itu. Saya hanya tidak tahu kemana Yu Qiansu dan yang lainnya pergi. Kata Qin-chen. Dia segera menjadi khawatir. Di surga dia dipisahkan dari Yu Qiansu dan yang lainnya. Qiansu, Jiruyu, dan Chen Sisi, mereka tidak terbiasa dengan tempat tinggal di sini. Jadi mereka pasti akan menemui bahaya. Memikirkan hal ini, Qin-chen penuh kecemasan dan dia ingin berdiri. Tetapi ketika dia akan berdiri, tiba-tiba rasa sakit yang tajam melanda. Qin-chen menemukan bahwa tubuhnya penuh dengan bekas luka, rusak terlalu parah, tulangnya patah, organ dalamnya terluka parah. Selanjutnya Qin-chen ingat bahwa dia memasuki sungai Taun dan telah mengambil kekuatan Taun yang disimpan di dalam cakram Gyeokyeon-kun. Selanjutnya Qin-chen akan memasuki cakram Gyeokyeon-kun untuk memperbaiki cederanya secepat mungkin dan pergi untuk mencari Yu Qiansu dan yang lainnya. Prioritas utama adalah menyembuhkan luka-lukanya terlebih dahulu dan kemudian memahami di tempat mana dia berada di surga. Namun ketika Qin-chen akan memasuki cakram Gyeokyeon-kun, dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak bisa memasuki cakram Gyeokyeon-kun. Qin-chen masih bisa melihat harta karun yang berada di cakram Gyeokyeon-kun dan dia juga bisa mengeluarkannya. Tetapi tubuhnya untuk sementara tidak bisa masuk ke dalam cakram Gyeokyeon-kun. Namun sesaat kemudian Qin-chen menyadari bahwa cakram Gyeokyeon-kun setelah memasuki surga itu nampak telah berevolusi. Itu karena hukum dan aura langit di surga telah mengubah cakram Gyeokyeon-kun. Dan perubahan menakjubkan itu terus terjadi sepanjang waktu. Merasakan itu Qin-chen sangat gembira. Qin-chen kemudian teringat kepada kucing hitam besar dan yang lainnya. Apakah mereka semua masih menunggu di tanah terlarang? Namun satu-satunya hal yang beruntung bagi Qin-chen sekarang adalah klon Qinmo masih berada di tanah terlarang. Begitu Qinmo menemukan bahwa Qin-chen telah memasuki surga, kucing hitam besar dan yang lainnya pasti akan menemukan cara untuk pergi ke surga. Tentu saja begitu klon memasuki surga, mereka bisa langsung saling merasakan. Memikirkan hal ini, Qin-chen merasa sedikit lega karena dia langsung naik ke surga. Dia samar-samar merasa bahwa sebelumnya dia telah lolos dari malapetaka kematian di Sungai Taun. Selanjutnya Qin-chen mulai memulihkan dirinya. Qin-chen kemudian mendesak seni Kaisar 9 Bintang dan juga tubuh suci abadi. Kemudian menjalankan tubuh suci luar angkasa. Tiba-tiba jejak kekuatan ruang angkasa dan energi suci tak berujung mengalir ke tubuh Qin-chen. Karena Qin-chen sekarang ada di surga, di bawah nutrisi napas surga, meridian dan tulang, kerangka dan daging darah semuanya diperbaiki satu persatu. Tubuh Qin-chen perlahan-lahan menjadi kuat dan juga disembuhkan. Qin-chen terkejut, ini terlalu luar biasa. Seni Kaisar Dewa 9 Bintang beroperasi di langit dan kekuatan yang meledak bahkan lebih kuat daripada di benua Tianwu. Selain itu, cakram Gyeokyeon-kun terus-menerus menyerap kekuatan dan sekarang dibentuk kembali. Jika berhasil, pasti akan lebih kuat dari sebelumnya. Tubuh Qin-chen juga perlahan pulih dan asalnya berangsur-angsur membaik. Dan tubuh suci abadi juga telah membentuk jimat kuno untuk memperkuat tubuh fisik Qin-chen. Tubuh suci abadi ini awalnya adalah teknik dari surga.
Dan hanya ketika dia sampai di surga, barulah tubuh suci abadi ini akan mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Di bawah tubuh suci abadi, apapun lukanya itu bisa dipulihkan. Selama cedera pulih, Qin Chen dapat yakin bahwa kekuatannya pasti akan naik ke tingkat yang luar biasa. Namun ketika Qin Chen sedang menyembuhkan luka, pada saat ini di hutan di kejauhan, tiba-tiba terdengar suara kaget. "Hei, mengapa roh suci surga dan bumi begitu kuat di sini?" "Tidak, ada orang di sini dengan harta yang luar biasa." Sebuah suara datang. Qin Chen mendengar suara itu dengan jelas. Dan kemudian, cuing, dua sosok muncul langsung di depan Qin Chen. Qin Chen bangkit dengan susah payah mengepalkan tinjunya. Melihat kedua orang yang datang itu lalu berkata, "Dua teman, saya baru saja dikejar dan dibunuh. Dan saya melarikan diri jauh-jauh ke sini. Bolehkah saya bertanya tempat apa ini?" Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.